Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yakni tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Pernahkah kalian memperhatikan proses jual beli di pasar? Atau kalian sudah terbiasa nih melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi online? Bagaimana hukum dan ketentuannya dalam Islam? Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Sebelumnya, kita akan bahas dulu apa pengertian dari muamalah. Ada yang tahu pengertian muamalah? Ya, betul sekali. Jadi, muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur tentang tata cara hidup dan pergaulan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam muamalah diantaranya ada jual beli, utang piutang, sewa menyewa, ada kerjasama ekonomi, dan juga perbankan dan asuransi syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang ketentuan jual beli dan khiyar. Hukum jual beli seperti yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli hukumnya halal, tapi bisa menjadi haram jika tidak memenuhi ketentuan, syarat dan rukun serta prinsip-prinsip transaksi ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam diantaranya 1. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh menggunakan cara-cara riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara yang zalim atau aniaya. Kemudian tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, dan juga kehalalan dari produk. Selanjutnya, tidak boleh bermain spekulasi atau berjudi, dan juga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang haram. Adapun rukun dan syarat jual beli, yakni yang pertama ada penjual dan pembeli. Bagaimana syarat penjual dan pembeli? Syaratnya adalah yang pertama balik, kemudian yang kedua berakal, dan yang ketiga atas kehendak sendiri. Ya, kemudian rukun yang kedua yaitu ada barang dan alat tukar atau uang. Syaratnya adalah 1. Barang itu harus halal. Jadi tidak sah jual beli barang-barang haram ataupun najis. Yang kedua, barangnya bermanfaat ya. Jadi kalau barangnya tidak bermanfaat itu namanya pemborosan. Kemudian yang ketiga, barang yang diperjualbelikan itu harus bisa diserah terimakan. Jadi tidak sah apabila menjual buah yang masih di pohon ataupun ikan yang masih berenang di kolam, yaitu ijab qabul. Misalnya penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian saya beli dengan barang ini ya dengan harga sekian, dan prinsip dari ijab qabul itu adalah suka sama suka alias tidak ada paksaan. Dalam jual beli ada kasus seperti ini. Seorang membeli tas, tapi setelah sampai rumah, tas tersebut baru diketahui ada bagian yang rusak.
Apakah boleh jika pembeli tadi mengembalikan barang yang cacat atau rusak? Kasus permasalahan tersebut, kita akan sampai pada pembahasan khiyar. Khiyar adalah kebebasan untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan proses jual beli. Ada 3 jenis khiyar. Yang pertama, khiyar majelis. Yang kedua, khiyar aibi. Kemudian yang ketiga, khiyar syarat. Khiyar majelis adalah memutuskan, meneruskan, atau membatalkan selama penjual dan pembeli masih berada pada tempat berlangsungnya transaksi. Khiyar aibi adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila setelah akad berlangsung diketahui ada cacat pada objek jual beli yang tidak diketahui pembeli saat akad. Khiyar syarat adalah hak pembeli atau jual atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih dalam masa tenggang yang disepakati kedua belah pihak. Jadi, pada kasus tersebut termasuk dalam khiyar aibi. Artinya, pembeli boleh mengembalikan barang yang cacat atau rusak yang disebabkan karena kelalaian penjual sesegera mungkin. Karena prinsip jual beli dilakukan dengan suka sama suka dan tidak boleh merugikan atau mendolimi satu sama lain agar tercipta keberkahan. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.